Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Alkitab kita, yaitu di dalam buku Galatia pasal yang kelima. Kita bisa lihat ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke-25. Di situ kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Galatia pasal yang kelima, kita akan melihat dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang hidup di zaman akhir ini, maka kita melihat dengan jelas bahwa kalau kita hidup menurut keinginan daging kita, yaitu hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Dan itu sangat jelas di zaman akhir ini. Namun, kita seringkali lupa. Kita berpikir, yang penting saya masih ada di dalam Tuhan. Tapi ada hal yang perlu diingat, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sangat jelas dikatakan dalam pasal yang kelima tadi, ayat 23, ada bahagian yang penting yaitu penguasaan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri itu bukan sekedar kita menahan keinginan-keinginan yang buruk dalam diri kita, tetapi penguasaan diri mengarahkan kepada saya dan saudara, yaitu suka akan hal yang baik. Penguasaan diri itu adalah keinginan yang kuat tentang hal-hal yang baik. Itu kita bisa lihat di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Nah, kita melihat bahwa dalam hidup kita, tanda dari kita menguasai diri, yaitu kita suka yang baik. Orang-orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang punya keinginan untuk semua yang baik. Bukankah Rasul Paulus katakan, apa yang benar, yang baik, yang indah, yang mulia, yang manis didengar, patut kita pikirkan. Nah, di sini kita menjumpai orang-orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang suka akan yang baik. Dalam hal ini, disitulah kita bisa melihat karakter kita. Kita punya karakter yang sesungguhnya akan muncul dari perbuatan kita. Kita orang-orang yang menguasai diri, suka melakukan yang baik, itu akan kelihatan. Tapi kalau kita orang-orang yang tidak dapat menguasai diri, maka kita akan banyak menimbulkan malapetaka dengan kehidupan kita. Sebab itu dikatakan, tidak ada hukum yang melarang dan menghambat orang-orang
yang dapat menguasai diri, orang-orang yang suka akan yang baik. Dan hal inilah yang jelas sekali diingatkan dalam firman Tuhan bagi kita. Nah, dalam kehidupan ini ada banyak keinginan-keinginan yang terselubung dalam hati, yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi itu akan muncul ke permukaan di kemudian hari. Sesuatu yang tidak baik itu tidak langsung segera muncul, tapi dia akan muncul di saat-saat yang sangat-sangat mengagetkan kita. Karena biasa kita tidak duga kenapa jadi seperti ini. Karena selama ini orang itu masih bisa menahan, tetapi dia tidak akan mampu bertahan lama kalau dia tidak menghadirkan keinginan untuk selalu berbuat yang baik. Karena kalau dia hanya menahan hawa nafsunya, keinginannya, maka dia tidak pernah berbuat yang baik. Satu saat dia tidak bisa mengendalikan keinginan yang jahat itu akan muncul. Nah, sebab itu kita melihat Rasul Paulus pernah ingatkan di dalam buku 1 Korintus 7 ayat 9, dia berkata demikian, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Di sini kita melihat nafsu untuk hidup dengan pasangan, hidup kita yang sah itu baik, itu tidak salah, itu tidak berdosa. Tetapi jika keinginan itu tidak ditaruh pada tempatnya, maka lebih baik, Paulus katakan lebih baik dia kawin supaya dia tidak menghadirkan malapetaka dalam dirinya. Karena ketika dia tidak dapat menguasai dirinya, maka nafsunya akan merusak dirinya. Hal ini menjadi bagian yang penting dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita sudah tahu di zaman akhir ini keinginan daging akan bekerja begitu kuat sehingga tanpa disadari ada orang-orang yang akan jatuh di dalam keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia hanya mau bertahan. Dia tidak menghadirkan keinginan-keinginan hal-hal yang baik dalam dirinya. Sehingga nafsu akan mengendalikan dirinya. Kita melihat Yesus pun pernah katakan dalam Matius pasal 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Perzinahan dalam hati terjadi karena orang itu tidak dapat mengendalikan nafsunya. Dia tidak pernah menghadirkan keinginan-keinginan yang baik dalam dirinya. Suka akan yang baik. Jika dia suka yang baik, maka dia tidak akan memikirkan atau menghadirkan keinginan-keinginan yang membuat dia berzina dalam hati. Nah, hal inilah yang diingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Bukankah hukum Taurat mengingatkan kita tidak boleh mengingini barang orang lain? Kita tidak boleh punya hasrat berlebihan untuk memiliki sesuatu yang bukan milik kita. Dan itu adalah gambaran dari orang-orang yang coba menahan nafsunya, tetapi tidak menghadirkan keinginan yang baik dalam dirinya. Sehingga di saat dia lemah, di saat itulah dia ditimpa malapetaka. Karena dia tidak pernah melawan keinginan yang jahat itu dengan menghadirkan sikap atau keinginan untuk selalu berbuat yang baik. Sebab itu mari kita sepanjang hari ini mungkin ada banyak kesempatan yang kita lihat di depan kita yang kita dapat gunakan untuk kita lakukan sesuatu. Mungkin pikiran kita berkata, inilah saatnya saya membalas kekecewaan saya.
Saya membalas sakit hati saya. Saya akan membalas kerugian saya. Karena inilah kesempatannya. Tetapi Alkitab ingatkan, kita tidak perlu melakukan hal itu. Tapi jika kalau kita melihat ada peluang untuk membalasnya, hadirkanlah keinginan untuk berbuat baik. Karena dengan demikian, engkau mengampuni musuhmu, engkau berdoa untuk musuhmu, dan engkau dapat menguasai keinginan yang buruk dalam diri kita. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami semua untuk menguasai diri, untuk mengendalikan keinginan-keinginan kami yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Hadirkanlah selalu keinginan untuk yang baik muncul dalam hati kami, muncul dalam pikiran kami, muncul dalam angan-angan hati kami, supaya dalam perjalanan kehidupan ini kami dapat menguasai diri kami, bukan hanya melawan keinginan yang jahat, tetapi kami mampu menghadirkan keinginan-keinginan yang baik dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu bagi kami. Kami percaya ada berkat yang Engkau sediakan bagi kami, baik itu untuk jasmani terlebih untuk rohani kami. Dan biarlah sepanjang hari ini Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita dapat gunakan untuk berdoa buat bangsa dan negara kita, dan juga buat kesehatan bagi semua kita di tengah pandemi COVID yang belum pernah dan belum reda sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.